Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Atiatul Ulya 526110703 di TP3 Praktikum Pengantar Sistem Operasi. Nah, pada TP3 kali ini kita akan belajar tentang managing desktop di Linux. Ya, jadi pertanyaan pertama, apa sih desktop environment itu menurut kalian? Nah, di sini saya sudah punya jawabannya. Jadi, desktop environment itu salah satu tools untuk kustomisasi desktopnya komputer. Jadi, dia tuh satu set lengkap yang terdiri dari berbagai macam perangkat lunak. Maksudnya dia satu set lengkap itu dia udah termasuk Windows Manager di dalamnya. Jadi, dia lebih terintegrasi daripada yang lainnya. Ini nih contohnya. Desktop environment tuh ini. Ini tuh namanya desktop environment. Terus yang kedua, DE mempengaruhi performa komputer kamu atau tidak? Tentu mempengaruhi. Soalnya kayak kita bilang tadi, DE itu dia satu set lengkap. Udah ada Windows Manager di dalamnya, udah ada X Window juga. Jadi dia tuh kan lebih terintegrasi. Nah, karena dia lebih terintegrasi, jadi dia agak berat, butuh memori yang banyak. Makanya DE itu mempengaruhi kerja dari komputer itu sendiri. Ya, sebutkan contoh DE yang ringan dan yang berat. Nah, ini sudah. Contoh DE yang berat itu seperti KDE, Unity, Gnome, dan Cinnamon. Yang ringan itu LXDE, XFCE. Kenapa yang ini tuh berat? Soalnya yang ini tuh tampilannya lebih keren. Dia lebih berwarna dan pokoknya lebih bagus daripada yang ini. Yang LXDE sama SFCE ini cenderung simple. Jadi dia lebih ringan daripada yang ini. Nah, oh iya, ini menggunakan DE apa? Jadi di sini tuh di Ubuntu ini kita lagi pakai DE Gnome. Tandanya tuh kalau DE yang Gnome itu ada panelnya ini nih di sebelah kiri. Nah, selanjutnya cari tahu cara untuk merubah tema. Yap, kita akan merubah temanya. Jadi ada beberapa cara untuk merubah tema, bisa kita pakai GUI atau bisa pakai terminal. Ini kalau pakai GUI, klik kanan aja di desktop, kemudian kita pilih change desktop background. Nah, ini muncul appearance, terus ini nih tema, ini yang lagi kita pakai yang default, terus ganti aja mau ganti ke radiance atau high contrast, misalnya ganti ke radiance. Nah, temanya udah ganti. Sip. Nah, kalau misalnya pakai terminal, ketikin perintah ini. Ya, radiance. Ini kalau kita mau ubah ke tema radiance. Kalau misalnya mau diubah ke tema yang lain, cukup di sini nih. Nah, di sini nih diketikin nama dari temanya. Gitu. Selanjutnya nih, yang kedua, mengganti wallpaper. Wallpaper itu sama dengan background ya, teman-teman. Jadi kita sama kayak tadi masuk ke appearance ini. Kalau pakai GUI, terus di sini nih udah ada pilihan wallpapernya. Tinggal pilih aja mau yang mana. Misalnya yang ini nih. Klik dan otomatis ganti sendiri gitu. Kalau kita misalnya mau pakai terminal itu, perintahnya itu hampir sama kayak mau ubah tema, cuman di interface di sini diganti jadi background, sama ini jadi picture URL, sama ini namanya. Udah gitu. Terus selanjutnya kita akan mengganti icon. Nah, kalau misalnya untuk mengganti icon itu, biasanya kalau kita ganti tema,
ikonnya itu langsung ikut tema yang kita ganti itu. Tapi kalau misalnya pengen secara manual pakai terminal, ini nih perintahnya. Ntar file yang mau icon yang mau kita ganti itu tinggal diganti di sini aja, di mana filenya. Udah gitu. Selanjutnya kita akan masuk pada instalasi software. Mencari tahu aplikasi apa yang dapat menampilkan informasi desktop pada terminal seperti gambar ini. Ini gambarnya. Lalu buatlah agar aplikasi tersebut berjalan setiap kali membuka terminal. Yang kita buat. Nah, yang pertama kita download dulu aplikasinya. Ini ketikin kode ini. Ini berarti udah ke download successful. Selanjutnya kita ketikkan perintah chmod plus x selanjutnya dot slash. Nah, ini dia gambarnya. Selanjutnya kita akan install secara offline Opera web browser. Nah, jadi walaupun kita installnya ntar secara offline, jangan lupa download dulu installer buat Opera web browsernya. Ini kita udah punya installer buat downloadan yang tadi. Lalu kita ganti directory dulu. Ini udah pindah ke folder yang tadi, download. Lalu selanjutnya ketikin perintah ini. Ini nama installer yang tadi. Lalu kita enter. Ini ditunggu sampai selesai. Kalau misalnya prosesnya sudah selesai, ntar di mesin pencari tinggal kita ketikkan Opera, maka akan muncul Opera web browsernya. Nah, ini sudah terinstall Operanya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang repositori. Apa itu repositori dan apa saja kegunaannya. Jadi, repositori itu adalah kumpulan paket software yang berada di satu tempat atau media. Jadi, kalau diibaratkan ada satu tempat kayak gudang, di situ berkumpul semua aplikasi-aplikasi dan software-software. Nah, di situ disebut dengan repositori. Fungsi utama dari repositori ini adalah untuk instalasi software dan atau aplikasi. Nah, terus selanjutnya, apa itu dependensi? Jelaskan mengapa ada dependensi. Nah, dependensi sendiri itu ialah package-package yang saling terkait dan dibutuhkan oleh suatu sistem operasi. Misalnya nih, kalau misalnya si package A nggak ada, berarti si package B nggak bisa jalan, soalnya si package B ini berkaitan sama butuh ke package A kayak gitu. Dan kenapa ada dependensi? Biar kita tahu adanya error yang berkaitan dengan package yang mana. Jadi dengan adanya dependensi ini, kita lebih mudah untuk solve problem. Soalnya kita udah tahu ini errornya gara-gara nggak ada package yang lain, seperti itu. Selanjutnya tentang user management, kita akan membuat sebuah user dengan nama Timothy, passwordnya 1234, dan memasukkan user tersebut ke dalam grup wheel. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan ialah buka terminal dulu. Kemudian kita ketik sudo user add Timothy. Lalu masukin passwordnya 2345.
Kemudian untuk memasukkannya ke dalam grup will, sudo group add will, sudo usermod min Nah, ini udah successfully. Selanjutnya, buatlah satu user lagi dengan nama panggilan Anda dan password adalah NRP Anda. Jadikan user ini sebagai user system. Caranya hampir sama seperti yang tadi. Sudo user add. Nah, pakai min-r di sini itu artinya kita masukin dia ke user system. Sorry, maksud saya sudo. Masukin NRP. Dan selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.